Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan Ibu Hayatun Najiyah. Bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran. Hari ini kita belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Coba anak-anak ibu angkat tangannya dan baca doa dengan nyaring. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Selanjutnya, ibu akan mencek kehadiran anak-anak ibu satu persatu. Yang ibu sebutkan namanya, bilang hadir ya. Oke, yang pertama Nurjanah ada, Siti Rahmi ada, Eka Yulianti, Muhammad Ilmi. Oke, alhamdulillah anak-anak ibu hadir semua ya. Hari ini kita membahas tema 3, makanan sehat, subtema 1, bagaimana tubuh mengolah makanan, pembelajaran 1. Adapun tujuan pembelajaran hari ini adalah dengan mencermati teks bacaan yang disajikan, siswa mampu menemukan informasi tentang organ-organ pencernaan hewan. Yang kedua, dengan berdiskusi dan mencermati informasi dalam kelompok, siswa mampu menjelaskan organ-organ pencernaan hewan dan fungsinya. Baik, langsung saja tanpa berlama-lama, seperti yang Ibu sampaikan tadi bahwa hari ini kita akan belajar mata pelajaran ilmu pengetahuan alam. Tapi sebelumnya Ibu mau nanya nih, apakah anak-anak Ibu di sini selalu makanan-makanan sehat seperti yang kamu lihat pada gambar yang Ibu tampilkan? Nah, coba sebutkan contoh-contoh makanan yang menurut anak-anak ibu sehat. Iya, pintar. Contoh makanan sehat yaitu yang pertama adalah makanan pokok, yaitu nasi, nasi merah, ubi, roti. Contoh yang kedua adalah lauk hewan, seperti telur, ayam, ikan, daging, susu, dan keju. Yang ketiga adalah lauk nabati, seperti kacang-kacangan, tempe, maupun tahu. Yang kelima adalah sayur, seperti wortel, brokoli, kembang kol, buncis, jagung, dan tomat. Yang kelima adalah buah, seperti pepaya, semangka, jeruk, alpukat, buah naga, mangga, anggur, alpukat, dan lain-lain. Makanan sehat adalah makanan 4 sehat 5 sempurna, di mana ada makanan pokok, lauk pauk, sayur, buah, dan disempurnakan dengan susu. Apakah kriteria dari makanan sehat? Kriteria makanan sehat yakni makanan yang memenuhi kriteria gizi seimbang, yaitu 4 sehat 5 sempurna yang Ibu sampaikan tadi. 4 sehat 5 sempurna ini memuat vitamin, mineral, protein, karbohidrat, kalsium, fosfor, dan lemak. Makanan sehat baik untuk tubuh kita. Tubuh manusia mengolah makanan menjadi nutrisi yang bermanfaat bagi kesehatan dan pertumbuhan tubuh. Untuk lebih jelasnya, bacalah dialog di bawah ini dengan seksama. Berikut ini adalah percakapan antara Edo, Siti, dan Dayu. Wah, sedapnya sarapanku hari ini. Sarapan apa kamu pagi ini, Dayu? Kalau aku seperti biasa, nasi, sayur, dan telur mata sapi sudah cukup. Ibuku membuatkan bubur ayam istimewa, Ido. Aduh, semuanya terdengar enak untukku. Sekalipun hanya nasi, sayur, dan telur mata sapi. Apalagi kalau bubur ayam istimewa. Bersyukurlah kita dikaruniai sistem pencernaan, teman-teman. Dengan begitu, makanan yang kita makan dapat membawa manfaat untuk tubuh kita. Betul juga ya. Apa sebenarnya manfaat sistem pencernaan itu, Siti? Sistem pencernaan merupakan organ yang dapat ditemui pada manusia dan hewan. Sistem pencernaan berfungsi untuk memperhalus makanan sehingga menghasilkan nutrisi yang dapat diserap oleh tubuh.
Dengan adanya nutrisi tersebut, maka manusia dan hewan dapat tumbuh dan berkembang dengan baik. Jika makanan yang dikonsumsi itu sehat dan bergizi tinggi, maka manusia atau hewan yang mengkonsumsinya akan bertumbuh dengan sehat. Seperti yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa penyempurna makanan sehat adalah susu. Seperti yang kita ketahui, susu umumnya dihasilkan oleh sapi. Apa yang dimakan oleh sapi sehingga dapat menghasilkan susu? Kemudian, untuk menghasilkan susu tadi, jenis makanan apa yang biasa sapi konsumsi dan bagaimana sapi mencernanya? Bagaimana sistem pencernaan makanan pada hewan ruminansia? Simak penjelasannya berikut ini. Hewan ruminansia adalah kelompok hewan mamalia yang bisa memamah atau memakan 2 kali dan dikenal dengan hewan memamah baik. Contoh hewan ruminansia ialah sapi, rusa, domba, kambing, dan kijang. Biasanya hewan ruminansia adalah hewan pemakan rumput. Seperti yang telah Ibu contohkan tadi, sapi, kerbau, rusa, domba, kambing, dan kijang biasanya memakan rumput. Sistem pencernaan hewan ruminansia ini lebih kompleks dibandingkan pencernaan hewan lainnya, anak-anak Ibu. Pada hewan ruminansia ini terdapat 4 bagian lambung dengan fungsi yang spesifik. Selain itu, pencernaan makanan pada hewan ruminansia dibantu oleh beberapa mikrob seperti bakteri dan protozoa. Mikrob ini dapat membantu mencerna rumput. Mekanisme pencernaan makanan pada hewan ruminansia. Seperti yang Ibu jelaskan tadi, bahwa salah satu contoh dari hewan ruminansia adalah sapi. Nah, mari hari ini kita bahas mengenai organ pencernaan pada sapi. Makanan seperti rumput pertama kali masuk ke dalam mulut sapi. Di dalam mulut sapi terdapat organ-organ pencernaan sebagai berikut. Yang pertama adalah gigi. Gigi sapi tersusun dari gigi seri yang berguna untuk memotong makanan dan gigi geraham untuk mengunyah makanan. Organ kedua adalah lidah. Lidah sapi berguna untuk merenggut rumput atau makanan dan memotong makanan yang sudah dikunyah menuju lambung. Yang kedua adalah saliva. Saliva ini merupakan cairan atau enzim khusus yang dihasilkan oleh kelenjar khusus pada sapi yang kemudian disalurkan ke dalam rongga mulut. Saliva berperan dalam proses pencernaan kimiawi. Saliva ini biasa kita sebut dengan air liur. Lambung sapi berbeda dengan lambung manusia. Ukurannya jauh lebih besar. Lambung sapi merupakan organ pencernaan yang sangat penting bagi sapi. Lambung sapi terdiri atas 4 bagian, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abumasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan memiliki 4 perut. Bagian lambung yang pertama adalah rumen. Rumen ini biasa juga disebut dengan perut besar. Pada rumen ini merupakan tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini makanan dicerna sehingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Pada saat sapi tidur, makanan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kalinya, makanan masuk ke retikulum atau perut jala. Inilah penyebab kenapa sapi disebut sebagai hewan yang memamah 2 kali. Karena pada saat sapi tidur, makanan yang sudah dikunyah akan kembali lagi ke mulut dan dikunyah untuk kedua kalinya. Selanjutnya adalah retikulum atau perut jala. Di dalam retikulum ini, makanan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini, terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam omasum atau perut kita. Selanjutnya, makanan tadi akan masuk ke omasum atau perut kita.
Nah, pada omasum ini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke obomasum. Obomasum atau perut masam. Nah, perut bagian ini ialah sebenarnya disebut dengan lambung. Di sini, makanan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh obomasum. Setelah melewati seluruh proses pencernaan makanan di dalam obomasum, makanan bergerak menuju usus halus. Panjang usus halus seekor sapi dewasa mencapai 40 meter. Di dalam usus halus terjadi proses absorpsi dan fermentasi. Selanjutnya, sisa-sisa makanan akan dikeluarkan melalui anus. Untuk lebih memahami tentang sistem pencernaan pada sapi, bisa anak-anak ibu lihat gambarnya. Nah, rumput akan dikunyah di dalam mulut. Setelah rumput dikunyah di dalam mulut, maka rumput tadi akan masuk ke esofagus. Setelah masuk ke esofagus, rumput tadi akan masuk ke rumen atau perut besar. Pada rumen ini, makanan akan dicerna dengan bantuan mikroba atau bakteri. Selanjutnya, makanan tadi akan masuk kembali ke mulut. Dalam mulut ini, makanan akan dikunyah untuk kedua kalinya hingga lebih sempurna. Setelah ke mulut, makanan tadi akan masuk ke retikulum. Pada retikulum ini, makanan akan difermentasi dengan bantuan anaerob dan protozoa. Setelah dari retikulum, makanan tadi akan masuk ke omasum dan terakhir akan ke abomasum. Pada abomasum ini, pencernaan dilakukan dengan bantuan enzim pepsin. Membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia, tentunya anak-anak ibu harus mengetahui nama-nama organ pencernaan pada hewan ruminansia. Yang pertama adalah mulut. Dalam rongga mulut hewan ruminansia terdapat dua organ sistem pencernaan yang memiliki fungsi yang penting, yaitu gigi dan lidah. Gigi ruminansia berbeda dengan susunan gigi mamalia lainnya. Organ yang kedua adalah osofagus. Osofagus atau kerongkongan ini adalah saluran organ pencernaan yang menjadi penghubung antara rongga mulut dengan lambung. Di saluran ini, makanan tidak mengalami proses pencernaan. Jadi, pada osofagus atau kerongkongan ini, makanan hanya lewat saja. Yang ketiga adalah rumen. Rumen ini adalah tempat terjadinya pencernaan dengan bantuan mikroba atau bakteri. Di sini, makanan dicerna hingga menjadi bubur dengan gerakan mengaduk yang dilakukan oleh dinding rumen. Yang keempat adalah mulut. Pada sapi yang sedang beristirahat, makanan akan kembali ke mulut dan dikunyah kembali. Setelah dikunyah untuk yang kedua kali, makanan akan masuk ke retikulum atau perut jala. Seperti yang telah kita ketahui bahwa hewan ruminansia adalah hewan yang memamah baik atau memamah makanan sebanyak 2 kali. Makanya, makanan pada hewan ruminansia akan masuk ke mulut sebanyak 2 kali. Yang kelima adalah retikulum. Di dalam retikulum ini, makanan akan kembali mengalami proses fermentasi dengan bantuan bakteri anaerob dan protozoa. Di dalam bagian perut ini terjadi proses absorpsi dan penyaringan benda-benda asing yang masuk bersama makanan sehingga tidak masuk ke dalam abomasum atau perut kitab. Nah, yang keenam adalah obomasum. Di dalam obomasum ini, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan. Selanjutnya, makanan akan masuk ke obomasum. Pada abomasum ini, perut bagian inilah yang sebenarnya disebut sebagai lambung. Di sini, makanan akan dicerna dengan bantuan enzim pencernaan pepsin yang dihasilkan oleh abomasum. Yang terakhir adalah usus halus dan anus. Setelah makanan telah halus, di ruang abomasum, makanan tersebut kemudian didorong masuk ke dalam usus halus. Di organ ini, sari-sari makanan diserap dan diedarkan oleh darah ke seluruh tubuh. Selanjutnya, ampas atau sisa makanan akan keluar melalui anus dengan bentuk kotoran. Setelah kita membahas mengenai sistem pencernaan pada hewan ruminansia dan contohnya adalah sapi, coba anak-anak ibu gambarkanlah hewan sapi pada kertas gambar ukuran A3.
Nah, buatlah gambar semenarik mungkin, kemudian isilah gambar-gambar tersebut, lengkapilah gambar-gambar tersebut dengan hal-hal berikut ini. Yang pertama, berikanlah nama setiap bagian organ pencernaan pada hewan sapi. Yang kedua, berikanlah tanda panah atau bisa gunakan warna merah untuk menggambarkan perjalanan makanan pada sistem pencernaan sapi. Yang ketiga adalah warnailah gambarmu sebaik dan semenarik mungkin. Nah, bisa anak-anak ibu lihat contohnya. Nah, buatlah gambar yang lebih bagus daripada contoh ini. Baik, selanjutnya kita sama-sama menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Hari ini kita membahas sistem pencernaan pada hewan ruminansia. Hewan ruminansia adalah hewan memamah baik atau memamah makanan sebanyak 2 kali. Contoh dari hewan ruminansia adalah sapi, kambing, kijang, dan lain-lain. Hewan ruminansia biasanya adalah hewan yang memakan rumput. Contoh dari hewan ruminansia salah satunya adalah sapi. Sapi memiliki 4 bagian lambung, yaitu rumen, retikulum, omasum, dan abomasum. Oleh karena itu, sapi dikatakan sebagai hewan yang memiliki 4 perut. Marilah kita tutup pembelajaran kita pada hari ini dengan bersama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu ucapkan terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Ibu meminta maaf jika terdapat kesalahan dalam penyampaian materi atau ada kata-kata ibu yang kurang berkenan. Jangan lupa untuk mengulang-ulang pembelajaran yang telah kita pelajari di rumah. Sekian pembelajaran kita pada hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.